Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Yuk sama-sama. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata sama-sama, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata sama-sama, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Amin. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Siapa di antara jemaat yang tidak pernah dengarkan lagu ini? Ini adalah lagu lawas. Oh, berarti sudah bisa semuanya ya. Puji Tuhan. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, oh, Tuhan Yesus baik. Oh, Dia sungguh baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Yuk sama-sama.
membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Mari biar jemaat, mari angkat suaranya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Amin. Tak dapat ku membalas kasih. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah. Amin. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Sekali lagi, hey, ku sembah Kau, ku sembah. Oh, ku terdapat, ku membalas kasih. Biar Tuhan ku sembah Kau, ku sembah. Oh, selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah, sembah Kau. Oh, ku sembah Kau. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Oh Tuhan, kami rindu menyenangkan-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Oh Yesus, ku sembah Kau. Selalu menyenangkan-Mu. Hey, haleluya. Oh Yesus, mari angkat sembah, angkat pujian, angkat mazmur bagi Dia, Yesus. Dia yang selalu baik, Dia yang merencanakan baik. Dia Yesus yang sungguh ada buat kita. Oh Yesus, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Oh haleluya. Biarlah hadirat-Mu jamah kami Tuhan, jamah gereja-Mu Tuhan.
terus bermasmur bagi dia. Iya, ini waktunya. Tuhan beri waktu buat Tuhan. Yang sering kita yang sering sibuk dengan pekerjaan, dengan hobi kita. Saat ini kita sembah dia. Ya, sembah terus. Yes, mari jemaat, angkat hatimu buat Tuhan. Biarlah kerinduanmu terpuaskan di tempat ini. Yesus. Engkau yang rindu jamaah Tuhan, mari kita sembah dia. Yesus, kami rindu Engkau Tuhan. Oh Yesus, oh mulialah Engkau Tuhan, Engkau ajaib. Mari angkat sembahmu, mari angkat pujianmu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Kau jamah kami satu persatu Tuhan, Kau puaskan kerinduan kami. Yes, oh Yesus, Yesus. Ya Tuhan, kami rindu Tuhan, kami rindu di tempat ini Tuhan terjadi lawatan-Mu yang luar biasa. Kami rindu Tuhan. Yes, Tuhan, jamah Tuhan, mari sembah dia. Oh Tuhan jamah, Tuhan pulihkan Tuhan, pulihkan. Engkau yang sakit sembuhkan Tuhan, yang sedang sudah beri Kau sukacita Tuhan dari surga. Oh jangan pandang sekelilingmu, jangan pandang depanmu, belakangmu, pandang Tuhan. Hari ini pandang Tuhan. Tuhan, ku sembah, oh kami puji, kami muliakan Tuhan. Kemuliaan buat Tuhan yang paling dahsyat. Yesus, haleluya, amin, haleluya. Dialah Allah kita, amin. Siapa Tuhan Yesus? Allah kita. Biarpun bumi berlalu, apapun yang terjadilah ya, yang penting kita pegang Tuhan Yesus. Siapa? Tuhan Yesus. Mari kita puji Dia. Siapa yang bersuka cita di tempat ini? Oh semuanya, haleluya. Yuk kita puji Dia, yuk kita sama-sama bersuka cita. Amin. Haleluya. Yo.
bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang diberi pasti akan digenapi. Mari sama-sama. Sama Tuhan Yesus, semua, kita menari buat Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Siap-siap, sama-sama. Tambahan dalam lagi, ku jatuh cinta padanya. Tambahan dalam lagi, Yesus indah semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku, jatuh cinta padanya. Tambahan dalam sekali lagi, jatuh cinta padanya. Tambahan dalam lagi. Tambahan dalam lagi, Yesus indah semakin indah. Oh, antara Allah dan aku, jatuh cinta padanya. Tambah lagi, dalam lagi, indah semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku, jatuh cinta padanya. Tambahan dalam lagi. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Tuhan Allah kita Yesus Kristus, Dia sanggup melakukan segala perkara. Amin. Bahwa Dia adalah gunung batu kita. Kalau kita dalam kesulitan, kita pegang siapa? Kita pegang siapa? Kok gak yakin yo? Kalau kita dalam kesulitan, kita pegang siapa? Yesus. Wah, ini yang mantap. Yo, nyanyinya pasti mantap. Oh, iya. Come on. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Siapa? Bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolong
keselamatan kita. Terkadang dalam hidup juga kita kadang lemah ya. Serasa tidak ada yang menolong kita. Serasa tidak ada yang memperhatikan kita. Tapi saat itu Anda adalah lupa. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Sama-sama katakan, Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Amin. Mari. Hey, come on. Woo. Tiada yang kita ingini, tiada yang ku ingini dirimu, hanya Kau. Tak ku andalkan, mari lebih semangat lagi. Namun yang pasti, come on, Kau tetap selamanya. Sorakan Allah sumber kuatku, Allah sumber, come on, kuatku, Allah sumber, come on, kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kekuatan kita. Hanya Kau milikku di surga, amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Duduklah dengan sukacita. Ambil nafas pelan-pelan ya. Mari untuk Bapak Sena untuk menyampaikan pengumuman ya. Shalom Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Kita percaya Dialah sumber kekuatan kita, tempat perlindungan kita. Amin. Ada sedikit pengumuman. Yang pertama diingatkan untuk hari Senin besok ada doa sekota yang akan diadakan di Gereja Isa Al-Masih pukul 6 sore ya, dengan pembicara Bapak Pendeta Dr. Minggus Pranoto dan pujian penyembahan dari tim GIA Kudus ya. Kita juga sebagai penyelenggara dan rindu untuk setiap jemaat di Kota Kudus ini berdoa untuk Kota Kudus. Mari kita datang di Gereja Isa Al-Masih besok Senin pukul 6 sore. Kemudian ada pengumuman dari retreat ya, minggu lalu sudah diumumkan dari panitia bahwa retreat keluarga JKI Elim diundur, yaitu tanggal 26 sampai 27 Januari 2025. Karena beberapa pertimbangan. Yang pertama, kalau di tanggal yang dulu, yang lama, itu akhir dari liburan sekolah. Jadi mungkin para orang tua akan lebih sibuk untuk
menyiapkan anak-anak masuk sekolah, kemudian kalau bekerja itu harus cuti 2 hari, dan diharapkan ketika ini mundur di tanggal 26 sampai 27 Januari 2025, semua bisa lebih banyak ikut ya, lebih banyak waktu untuk menabung dan kita bisa ikut. Dan ini tanggal 26 itu hari Minggu. Jadi setelah ibadah kita mungkin persiapan untuk berangkat ke Salatiga ya. Jadi kalau ambil cuti pun tidak banyak-banyak. Mungkin tanggal 27 itu hari libur Pak ya. Ya. Sepertinya ya. Jadi pas tidak ngambil cuti apapun ya. Jadi kita bisa bersama-sama berangkat untuk retreat keluarga JG Elim. Kontribusinya untuk kamar 2 orang itu Rp595.000 per orang. Kemudian untuk kamar 3 orang Rp550.000 per orang. Kamar isi 4 dan 5 orang itu Rp515.000 per orang. Dan anak di bawah 5 tahun Rp200.000 per anak ya. Pendaftaran dapat menghubungi Saudari Rusian atau Ibu Novi ataupun yang bertugas di lantai 1 ya. Dan penutupan pendaftaran pada tanggal 24 November 2024 dan pelunasan biaya peserta retreat itu tanggal 5 Januari 2025. Sekali lagi peserta dihimbau untuk tetap bisa menabung, masih ada waktu sangat panjang ya. Dan kalau memang tidak bisa menabung di pos sendiri, panitia membantu ya untuk menabung, sehingga kita kadang kalau nabung sendiri kan tergiur, wah kita pakai dulu gitu kan. Jadi bisa dititipkan ke Ibu Santi itu sebagai bendahara kepanitiaan, sehingga ketika pelunasan biaya peserta retreat kita bisa membayar dengan baik. Itu pengumuman dari gereja. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Sena. Segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan, Tuhan tahu. Yang penting dalam tindakan kita respon harus tenang dulu. Apapun yang terjadi tenang dulu, karena Tuhan tahu, Tuhan pegang kita. Amin saudara-saudara. Mari kita berdiri, kita sambut, kita hargai karena Tuhan Yesus ada di tempat ini. Biarlah kuasa dari tempat yang maha tinggi mengalir ke dalam diri kita masing-masing, mengalir dalam hati kita, menjamah setiap kita, mendamaikan kita. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja, kerja selalu untuk kebaikanku. Kuasa dari tempat maha tinggi, kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku akan tenang bersamamu, Bapa. Sama-sama
di tempat ini Tuhan. Untuk kebaikan-Ku mengalir dari tempat tinggi. Bapa mulia Kau hadir di sini, memulihkan, menyembuhkan yang terluka. Ku akan terbang bersama-Mu Bapa, mengalir kuasa dari tempat tinggi. Amin. Mulia Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan terbang bersama-Mu Bapa. Sekali lagi, kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan terbang bersama-Mu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan terbang bersama-Mu Bapa, ku kan terbang bersama-Mu Bapa, ku kan terbang bersama-Mu Kau hadir di atas pujian penyembahan kami sebagai rasa syukur terima kasih kami bahwa hari demi hari Tuhan, minggu demi minggu Kau selalu menyertai kami. Hadirat-Mu telah membajak tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik, kedua telinga yang baik, kehidupan, pola pikir, gaya hidup yang baik, yang siap ditaburi benih-benih firman-Mu. Ampuni selama sepekan hal yang tidak berkenan kepadamu. Basuh kami semua dengan darah anak domba Allah. Lanjutkan karya-Mu sampai selesai. Sampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Ketika kami semakin merasakan kedatangan-Mu yang kedua kali, kami betul-betul sudah siap menjadi gadis-gadis yang bijaksana, yang selalu siap dengan lampu kehidupan yang terus menyala, dengan buli-buli yang selalu penuh dengan minyak. Bapa di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu untuk ibadah raya, baik di lantai 2, lantai 3, umum dan Flame CC atau gereja anak. Semua kami yang sudah membawa kami masuk semakin dalam tentang kasih-Mu Bapa, tentang betapa dalam, panjang, tinggi, lebarnya kasih-Mu, yang di atas juga begitu. Sehingga kami sungguh-sungguh bertemu Tuhan, nasihat-nasihat Tuhan, ajakan-ajakan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Ya Bapa, karena perjalanan kami masih panjang dalam kebersamaan. Roh Tuhan menyertai kami, dan tempat ini sudah suci, sudah kudus,
hati hidup kami sudah tahir. Roh Allah yang hidup turun di tengah-tengah kami, mengurapi kami, memberikan pewahyuan demi pewahyuan, roh hikmat demi roh hikmat. Ya Bapa, mata hati terang, kedua telinga yang baik. Dan Bapa, lelah capek kami secara fisik, kami tanggalkan Bapa. Kami mau mendengar firman Tuhan dengan tidak ngantuk, tetapi dengan betul-betul serius mendengarkan pesan-pesan-Mu. Terima kasih Bapa, sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Roh Tuhan sendiri yang bekerja dalam nama Yesus. Kau pakai semua sarana-sarana yang ada pada kesempatan ibadah ini Bapa. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Sebelum duduk, kasih salam kepada kanan kiri kita. Katakan shalom. Ya, shalom. Terima kasih untuk pelayan panggung. Mas Winaldi. Shalom Bapak Ibu, Saudara. Pak Gembala ada di jauh sana, ada keperluan penting ya. Tapi Gembala Agung, Gembala yang baik sudah ada di tengah-tengah kita. Yang terus mengembalakan kita sampai selama-lamanya di bumi dan di surga. Saya minta, saya mohon ya dari untuk kita semua besok sore datang ya di Gereja Isa Al-Masih di Gang 2 atau Gang 3 itu sama saja. Jadi gerejanya itu tidak tahu menghadap ke utara atau ke selatan. Pokoknya kalau yang Gang 3-nya itu Jalan Kopodang nomor 13, nomor 2-nya saya tidak tahu. Dan memang kita semakin doa sekota ini semakin akan jadi berkat ya. Gereja-gereja juga menyediakan diri untuk ditempati seperti kita. Jadi kesannya itu kok no elim terus doa sekotanya, kenapa toh Mas, kenapa toh Om, kenapa toh Mbah, kenapa toh Pak. Nah ini terjawab. Saudara yang punya ini, yang punya istilah punya kerjanya ya, wis bebas serak teko, jangan ya. Ini pendoa-pendoa jemaat hamba-hamba Tuhan untuk berkumpul bersama-sama besok sore jam 6. Saya memberi tema untuk renungan pada pagi hari ini tentang ya, ekspresi hati yang mengampuni. Ya, tadi kelihatannya sama sekali tidak ada kaitannya pujiannya. Tapi sebetulnya tanah hati kita, iman kita sudah disiapkan lewat hadirat Tuhan dalam puji-pujian tadi. Amin ya, sudah siap semuanya. Kita perhatikan, inilah kasus yang terjadi sehari-hari juga di dalam gerejanya. Lagunya dinyanyikan oleh Maria Sandi dan Jason Irwan. Mereka juga tidak henti-hentinya mengalami goncangan-goncangan, penghakiman demi penghakiman. Mereka tetap bangkit untuk mengasihi, mengampuni, dan memberi tumpangan, memelihara kasih persaudaraan. Mari Pak Vin. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati
hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Kasih-Mu Tuhan di hati kami, mengasihi tiada pamrih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari lampunya dihidupkan Pak Didit. Pesan daripada pujian adalah kasih-Mu Tuhan di hati kami, mengasihi tiada pamrih. Yuk dipegang dada kita, kasih-Mu Tuhan, katakan, kasih-Mu Tuhan di hatiku. Yuk kita katakan begitu, kasih-Mu Tuhan di hatiku. Aku harus mengasihi tanpa pamrih. Wah, luar biasa. Di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus, ya saya tunggu sebentar. Matius 18 21 sampai 22. Saya tuh mendapatkan pujian ini tuh sampai saya ulang-ulang. Wah, ini perjuangan betul ya. Sudah ditebus, sudah dikuduskan. Sudah ada hati Bapa dalam hati hidup kita, ternyata harus diekspresikan setiap hari di dunia, di tengah-tengah keluarga atau di masyarakat. Nanti akan ada contoh-contoh. Alkitab itu sangat hebat Bapak Ibu. Ceritanya, kisahnya itu apa adanya, yang jelek ya diceritakan jelek, yang baik diceritakan baik. Sampai saudara kita di seberang ngomong, mosok bojo kok sewu, gitu ya. Ya memang Alkitab berkata seperti itu, tidak ditutup-tutupi. Ya, jadi kebanggaan kita tentang Alkitab yang ada firman Tuhan harus kita selidiki, kita renungkan siang hari ya atau malam hari supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Tentang hal kasih mengasihi, hal disakiti dalam hal mengampuni, ternyata sampai pada zaman Petrus juga pernah saya sampaikan di sini, saya ulangi lagi karena pagi ini bagi saya betul-betul baru. Ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Jadi kalau kita semua mengikuti Injil ya, Matius, Lukas, Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu murid-murid itu sering bertengkar. Mungkin Petrus ini kan karena temperamen ya, orangnya itu emosional kan gitu kan, dia bolak-balik cerita pokoknya aku yang paling besar dan lain sebagainya, lalu ribut.
lalu geger mereka. Ya, bagaimana gurunya tiap hari mendengar mereka ribut lah. Di situ terjadi saling menyakiti, saling tersakiti. Ini timnya Yesus loh Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ini terjadi di dalam kebersamaan kita, dalam kepengurusan atau di tempat pekerjaan, ayo kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan karena sudah lama nih ribuan tahun, bahkan pada zaman Lameh pun dia membalas itu, tak balas 7 kali katanya. Kalau dalam zaman perjanjian lama gigi ganti gigi, mata ganti mata, tonjok ganti tonjok, kan begitu toh. Tapi pada zaman Tuhan Yesus itu beda. Dan sebelumnya Yesus sudah beri gambaran lewat jawaban ini. Petrus bertanya, guru berapa lama kami harus mengampuni? 7 kali kah? Ya, Yesus menjawab, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya, ulangi, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Pesannya begini, ya. Jadi pengampunan yang dimaksudkan Tuhan Yesus itu sifatnya tidak terbatas, unlimited ya, tak terbatas. Begitu disakiti langsung mengampuni, disakiti langsung mengampuni, maksudnya begitu. Tidak usah nunggu sebelum matahari terbenam, itu tidak salah. Ya. Sebab apa? Ketika hati kita mendidih, contohnya itu Kain itu kan wajahnya langsung garang. Langsung suram. Tuhan sampai, mukamu kok muram toh Kain. Ya, ternyata orang kalau belum melepaskan pengampunan itu bisa dilihat loh. Ya, katakanlah ini saya tidak ada, puji Tuhan tidak ada sakit hati ya. Untuk pagi ini saya harapkan tetap kuat terus. Tapi mungkin ketika saya jengkel begitu, bisa saja wajah ini terus menjadi kecut. Menjadi muram. Menjadi pokoknya enggak enak lah dilihat. Kok aneh ya, WL ini biasanya sukacita kok, kali ini kok masuk gereja kok, kenapa ya, bisa itu orang lain tuh bisa nitik. Makanya Tuhan sampai ngomong sama Kain, cepat dosa sudah menguasai kamu, kamu harus mengalahkannya katanya. Dan ini bisa Bapak Ibu, kita minta pertolongan Roh Kudus. Makanya tanah hati kita dibajak oleh hadirat Tuhan lewat kita puji-pujian. Yesus itu ada sebuah, ini kalau kita baca ayat-ayat itu selanjutnya, di situ dikatakan sampai digambarkan itu kan ada orang yang punya hutang yang begitu banyak, tidak bisa membayar, lalu dibebaskan oleh tuannya, oleh raja itu. Tapi ketika orang ini dibebaskan kan senang sekali. Tapi saudaranya punya hutang dia mungkin katakanlah hanya 1 juta. Wah itu dicekik kok, balik ke utangnya lah. Raja mendengar, raja ngomong sama orang ini, loh mestinya itu kamu tak ampuni itu supaya kamu mengampuni orang lain. Ya, di dalam 1 Yohanes 3 itu sampai di sana dikatakan, aku lebih ndaklah engkau saling mengasihi seperti aku telah lebih dulu mengasihi atau mengampuni kamu. Kalau Yesus itu dalam hal mengasihi, mengampuni, nanti saya jelaskan di bawah, itu sampai dia tuh menyerahkan nyawanya. Kan kita kan tidak sampai menyerahkan nyawa. Ya, jadi ini kasus sehari-hari yang sudah terjadi sejak penciptaan sampai hari ini. Dan ini akan bergulir terus dari waktu ke waktu karena pertemuan kita paling cepat 2 jam lah atau 1,5 jam untuk pagi ini atau 2 jam. Setelah itu kita berkarya di tengah-tengah keluarga. Besok pagi kita itu 1 minggu di tengah-tengah masyarakat. Tetapi Tuhan ingin supaya ini diimpartasikan, diekspresikan. Pemberian Tuhan yang indah ini jangan sampai ada sampah-sampah, sangat mengganggu. Dan saya pelajari dari beberapa contoh ini, ternyata orang-orang yang mau mengampuni itu berkatnya lebih banyak. Amin. Berkatnya itu tidak tersumbat. Coba titik. Kalau mungkin ada, kok berkat sih kok ada kok biasanya mengalir kok enggak mengalir ya ini pasutri lah mungkin atau suami kasar pada istri atau istri mungkin batin sesuatu aku pengen ora dituruti batin sesuatu jengkel gondok pahit dan lain sebagainya. Lah itu sumbatan sampah untuk berkat itu dicurahkan. Nah sekarang tentang perjanjian lama dulu berbicara tentang keluarga besar ya. Di sini kan
ada keluarga besar saya kan kalau yang dari Jepara itu 12, kalau yang dari tempatnya Budono itu 9, yaitu keluarga besar. Pada waktu Abraham itu diundang Bapa untuk masuk dalam rencananya, dia melihat salah satu keluarga itu yang namanya Lot, keponakannya itu yatim, sudah tidak punya orang tua. Pikirnya Abraham, ini kan dalam keluarga besar ini dia ngangkat, mupu, adopsi, yang namanya Lot ini diangkat. Yuk ikut om yuk, kemana om? Wis pokoknya senang ikut om. Ya, akhirnya mereka berangkat. Dalam perjalanan mereka berjalan dalam rencana Allah, Abraham diberkati, Lot juga diberkati. Ya, saking sama-sama diberkati, di dalam Kejadian pasal 13 dikatakan gembala-gembalanya Abraham dan gembala-gembalanya Lot itu banyak ternaknya yang digembalakan. Tapi lahan untuk rumput itu sangat terbatas sehingga gembala-gembala ini, wakil gembala-gembala ini ribut atau bertengkar. Berita itu terdengar oleh Abraham. Lah ini masuk ya. Jadi di dalam keluarga besar, keputusan kita dalam hal ini Abraham sudah mupu anak, ngangkat keponakan menjadi keluarga besarnya, berjalan bersama-sama dalam rencana Tuhan yang agung dan mulia. Sekalipun Abraham itu tidak tahu kemana Tuhan itu membawa Abraham, tapi Abraham itu meresponi panggilan Tuhan itu dengan dia mengajak keponakannya yang bagi dia ini, anak ini perlu ditolong. Bukankah ini sebuah tindakan yang luhur? Bukankah ini tindakan yang penuh kasih? Bukankah ini tindakan yang sangat mulia? Tapi ternyata dalam perjalanan terjadi benturan-benturan. Lalu di dalam Kejadian 13 ayat 8, Abraham memanggil Lot keponakannya. Dia berkata begini, berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu. Lah, ayat berikutnya ini, sebab kita ini kerabat. Jadi saudara yang dari Budono, yang dari saya itu semua ini kerabat, keluarga besar. Kita harus, Ibrani 13 ayat 1, memelihara kasih persaudaraan. Kita ikut melestarikan. Ya, mamahmu ya mamahku, papahmu ya papahku, udah ada istilah mertua. Sama semua orang tua. Itu termasuk namanya apa? Memelihara kasih persaudaraan. Bahasanya Bapak orang beriman ini dia berkata, ya bukankah, ya dia berkatakan sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Mestinya sebagai saudara tua akan langsung begini. Wong kowe iki bocah wis tak pupu, wis tak adopsi, wis tak angkat, kowe saiki sugih to. Wis waktune kita berpisah katanya. Ndak kok. Wis sekarang ngene, wis kene iki sedulur aja ribut. Pesennya mbah-mbah itu Mazmur 133, Bapak saya pesan begitu. Podo rukun ya nek Desember Natalan. Podo kumpul pelihara kasih persaudaraan. Abraham juga begitu, wis ojo ribut, ojo tukaran. Ya. Nek kowe ngidul, aku ngalor, nek aku ngetan kowe ngulon. Ya, itulah. Sudah. Akhirnya terjadi perpisahan. Tapi cara penyelesaiannya itu adalah memberi tumpangan, belas kasihan. Tidak menggunakan otoritasnya. Tidak otoriter. Tidak merasa senior, wes kesempatan ini. Duri di dalam daging, enggak. Wis kamu monggo. Wah Lot diwais kasih kesempatan begitu, hatinya ini memang hati serakah, tidak tahu diri. Langsung milih Bapak Ibu yang paling, waduh seperti taman Tuhan. Dia melihat sungai Yordan mengalir, wah pas ini subur-subur, hari depanku
penuh pengharapan. Itu pilihan Lot. Abraham setelah itu melihat ke kanan kiri, padang gurun. Tuhan berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu. Tapi padang gurun. Tidak lama kemudian, belum selesai nih. Sudah pisah. Lot sekeluarga tinggal di Sodom Gomora. Sodom Gomora dikalahkan oleh raja-raja waktu terjadi perang raja-raja. Dan Lot termasuk ditawan, harta bendanya dijarah. Nah ini kalau Abraham yang sudah ditinggal oleh Lot tadi itu sudah pisah tadi kan bisa begini. Wis ben karpe dewe. Wis dapat mana? Wis dapat Sodom dan Gomora, tanah yang subur. Aku masih pindah dari kemah satu ke kemah yang lain. Gara-gara aku mengikuti rencana Tuhan. Tetapi mendengar berita itu keluarlah belas kasihan. Keluarlah cintanya. Ya, dia ingat, dia pernah janji kepada keluarga besarnya bahwa Lot akan tetap aku jaga. Lalu dia mengumpulkan orang-orang pilihannya, dia menyerbu raja-raja. Singkat cerita, raja-raja dikalahkan. Dan apa yang terjadi? Lot dibawa pulang. Dan jarahannya juga dibawa pulang oleh Abraham. Ya, jadi orang benar, orang percaya harus menghidupi, mengekspresi yang namanya hati yang mengampuni. Dalam hal ini, kalau bahasa orang kudus ngalah. Ra iso Pak Dono. Ya, wong diwenehi apa? Itu bahasanya tuh enggak usah saya sampaikan lah ya. Pokoknya ngalah lah, ngalah. Ditulungi malah apa Mas Pri? Mendong. Wah, itu kan bahasa itu kan seperti itu kan di sana. Tapi di sini di Alkitab itu gimana harus mengalah? Demi kebaikan, demi kadang-kadang saya tuh diingatkan, iya ya, mbah-mbahku dhisik ku do rukun, itu ingat loh. Maaf ya, saudara kita yang berkulit putih kan datang dari negeri jauh sana itu kan mereka mungkin datang 11 kalau satu keluarga 11 kakak adik. Waktu masuk Indonesia itu rukun loh mereka itu. Berarti akhirnya terpisah-pisah. Ada yang di mana yang ada di Karangkobar, ada yang di mana itu kumpul pisah. Tapi atasan ini, jalur-jalur ke atas ini rukun-rukun sebetulnya. Dan itu harus kalau orang Jawa bilang, ojo ngantek kepaten obor, harus dijaga. Yang kedua, Ishak. Nah ini Ishak ini berbicara tentang kegiatan kesehari-hari, pekerjaan kita sehari-hari yang mencari nafkah. Ini tentang rezeki sehari-hari. Ayo kita lihat, ingat sebentar, hari Senin sampai hari Sabtu aku berkarya di mana ya? Di perusahaan, di komunitasku. Nah di situ kan ada yang namanya pembagian rezeki, pendapatan nafkah. Di situ juga harus diekspresikan tentang hati yang mengampuni tadi. Tidak mustahil yang dinyanyikan oleh dua orang tadi itu dihakimi kita. Ya, kita disakiti dan lain sebagainya. Ya, Ishak ini di sini dikatakan pada suatu hari dia di negeri orang lain, disebutkan ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Pesannya begini, dalam peristiwa Ishak menggali sumur-sumur warisan orang tuanya. Jadi Abraham ngomong sama Ishak, tak tinggali sumur-sumur yang sudah ditutup semua oleh bangsa Filistin. Itu bagianmu. Nanti nak suatu saat karena itu bagianmu, warisanmu, jupuan kabeh galinen. Nah, waktu itu dia sampai ke tempat itu dia ingat, wah ini bagianku, hakku ini. Tapi di sekitarnya dia itu orang-orang Filistin. Ingat ya, kita ini makanya Pak Gembala ngomong bahwa kita ini diutus seperti anak-anak domba di tengah-tengah serigala. Maka dikatakan hendaklah engkau apa? Tulus hati seperti, ya, terus cerdik seperti ular. Nah ini kalau kemudian Ishak ini mencoba gali satu. Begitu akhirnya itu keluar, wah orang-orang Filistin langsung, wah enggak terima, ngejak bertengkar, iki tanahku,
iki wilayahku tidak bisa sumurnya untuk kami. Ngalah Abraham. Ini loh kualitas karakter mengalah ini ya. Ini kenyataannya tentang Abraham tadi itu, Abraham itu lebih kaya daripada Lot. Abraham lebih diberkati daripada Lot. Ishak bagaimana? Kemudian Ishak ya wis ngalah, ngomong sama keluarganya, wis kita ngalah saja. Lagi ada sumur yang satu lagi, ya begitu, dijak ribut lagi. Itulah kalau kita kerja di luar sana. Royoan, apalagi mereka juga pakai kuasa-kuasa kegelapan. Apakah kita menyelesaikannya harus dengan gontokan, dengan tukaran, atau mungkin kita panggil pengacara dan lain sebagainya? Enggak. Ishak enggak begitu, sampai akhirnya, jadi berkali-kali sumur baru peninggalan atau warisan ayahnya digali, selalu terjadi keributan. Sampai suatu saat ada di satu tempat yang namanya Rehobot. Abraham itu menggali sumur dan airnya sangat berlimpah-limpah. Dan di tempat itulah tidak terjadi pertengkaran. Dan apa yang ditabur oleh Ishak itu kalau sebelumnya 100 kali ganda, itu terus begitu menghasilkan tuaian-tuaian yang luar biasa. Kalau menurut Alkitab, menurut firman Tuhan yang saya bagikan kepada kita ini Bapak Ibu, orang yang mengalah berkatnya di sini lebih besar. Ingat-ingat ini Tuhan bicara lewat orang yang sederhana ini. Ya, wah Pak Dono, pokok begitu. Jelas bagianku rugi kok. Saya punya seorang teman ya, itu dia bagian daripada direksi, salah seorang direktur di sebuah perusahaan. Itu pemilik perusahaan itu mengumpulkan semua direktur. Dan bagiannya dia itu dipuji-puji luar biasa. Wah luar biasa buat contoh. Cuman bagian yang satu ini kok belum bisa berhasil, kenapa? Nah suatu saat ini bagiannya teman saya ini, wah sudah itu indah di situ, itu panen di situ berkat. Nah dia itu mencoba nolong yang bagian yang kurang beruntung tadi, dia buat sebuah program dan program itu diserahkan kepada pemiliknya. Pemiliknya cuma mantuk-mantuk saja. Tapi setelah ketemu, beberapa hari kemudian ketemu lagi, dia dipanggil oleh pemilik perusahaan itu, dia dikatakan, Bapak siap-siap saja. Loh siap-siap gimana? Dia bilang, ya siap-siap untuk masa pensiun mau datang gitu. Terperanjat dia. Ya masih tidak mudeng. Sampai akhirnya suatu saat betul-betul dipanggil lagi. Karena putra sulung daripada pemilik perusahaan ini datang dari luar negeri, sekolahnya sudah selesai. Langsung di-cut begitu. Itu masuk kamar sama istri nangis jengking dia. Tuhan hanya menjawab, hambaku, aku punya rencana yang besar buat kamu. Mereka mereka-rekakan yang jahat, tapi aku merekakan yang baik buat kamu. Sudah, begitu dia masuk di dalam rencana Tuhan. Itu ladang pelayanan mulai dibuka Tuhan, luar biasa. Ya, saya merindukan suatu saat beliau juga. Nanti saya mau share dengan Pak Gembala untuk bisa datang di tempat ini. Wih, indah sekali kesaksiannya. Tapi gimana? Langsung diambil begitu tuh kursi jabatannya yang sudah dibina dan nomor 1 loh di perusahaan itu. Disuruh monggo medal, disangoni memang. Tapi kan tidak tahu sebabnya, hanya gara-gara anaknya yang sekolah yang mungkin sudah S3 di luar negeri. Mestinya kan bisa didampingi sama yang senior ini sampai perusahaan semakin besar baru di MPP. Enggak, langsung di-cut. Sekarang modelnya begitu loh perusahaan-perusahaan ini. Cut. Saran firman Tuhan, ajaan firman Tuhan pagi ini adalah mengalah dan mengalah. Itu dilakukan oleh Ishak di tengah-tengah komunitas marketplace, di tengah-tengah perusahaan, di tengah-tengah pekerjaan kita. Ada lagi seorang manajer yang sedang meeting dengan kliennya. Sudah masuk ruangan, sedang buka
PowerPoint mau presentasi. Tahu-tahu ada telepon dari bos. Selesai pekerjaanmu. Sakit itu. Dan ini terjadi karena ini perusahaan ada kaitannya dengan di sini. Perusahaan termasuk besar di dunia, caranya mengkat seperti itu. Nah saudara, saya yang bekerja di situ juga kedudukannya tinggi, sudah mulai melirik-lirik bekerja di tempat lain. Dan dia segera lari pindah ke perusahaan lain, khawatir nanti kalau langsung di-cut. Sangat menyakiti. Yang ketiga, Yakub. Wah Yakub ini, tadi kalau Ishak ini kan di tengah-tengah pekerjaan. Kalau Yakub itu dia berusaha belajar berdamai dengan mertua. Ya. Wah, tapi kalau berdamai dengan mertua itu berarti kan Keluaran 20 kan berkata hormatilah ayah ibumu kan. Supaya apa? Diperpanjang umurmu dan baik keadaanmu. Orang tua mertua itu kan mertua itu kan orang tua kan. Jadi begitu kita ini bisa melayani mertua atau antara mantu dan mertua itu hubungannya harmonis, sebetulnya itu menjadi pelaku firman. Dan itu termasuk 10 hukum Allah itu penting. Dan itu orang Israel, orang percaya harus melakukannya sampai hari ini. Kejadian 31, ya ayat 4, wah kedaluan Pak Didit. Sesudah itu Yakub memanggil Rachel dan Lea. Jadi Yakub ini disuruh papahnya Ishak dan Ribka, kamu pergi ambil istri saudaraku di sana. Ketemulah dia dengan Rachel dicium, ketemulah dia dengan Laban. Akhirnya dia di situ dipek mantu dan dia bekerja di situ kurang lebih 20 tahun. Ya dalam perjalanan 20 tahun itu tahu-tahu terakhir itu wajah daripada mertua ini berubah. Semula cerah ceria tapi kali itu wajahnya loh tadi saya katakan. Jadi ada sesuatu di hati kita itu wajah kita ini berubah. Tidak bisa disembunyikan. Ya. Sesudah itu Yakub, jadi mungkin dinengke sama Laban, menyuruh memanggil Rachel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku. Ya, wajahnya peteng. Tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu, dia ngomong kepada Rachel dan Lea. Kamu sendiri tahu kan bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Jadi selama 20 tahun itu sudah dihapusi 10 kali. Ya, itu kalau goresan-goresan di hati itu kira-kira gimana? Swakitnya itu mustoh, zuarem betul. Tapi karena Yakub itu dihadiahi, saele-ele Laban, diwenehi bojo loro. Saya tidak menyarankan yang laki-laki cari istri lagi ya. Ya dikasih bojo loro. Ya anak-anaknya ganteng-ganteng 13 kan plus Dina. Dia memutuskan tetap bekerja. Dia tuh begini loh komitmennya. Sejak awal sampai hari ini dia berkata, aku tetap bekerja keras untuk bapakmu. Tidak ada pengkhianatan. Ketika di padang domba-dombanya ternaknya tak jaga. Kalau sempat dirusak oleh musuh, dia tuh bisa mengalahkan musuh dan dikembalikan lagi. Maksudnya tuh dijoli. Jadi pekerjaannya Yakub di depan mertuanya itu tak bercacat. Wah, luar biasa. Ya. Tetapi tahu-tahu itu berubah karena Laban itu gumun. Bocah iki sing dikerjake iki kok berhasil kabeh. Ya, enggak ada yang tidak. Nah, tadi akhirnya dia memutuskan muram. Lah begitu muram ya sekarang ya Yakub ya terus terang nek ngene carane ya ora iso diteruske, Dik. Ya, suatu saat begitu sudah hartanya berlimpah-limpah, Yakub akhirnya juga melarikan diri
Tapi akhirnya dikejar dan kenapa kamu melarikan diri? Dia berkata, ya nanti paling-paling aku tidak boleh. Ya jangan begitu toh. Ya juga akhirnya Laban juga terikat dengan anak dengan anak-anak, dengan cucu-cucu. Dia melihat juga kan Laban juga senang tidak mau berpisah. Wis sekarang kita berpisah dengan baik-baik. Akhirnya membuat sebuah monumen, terjadi perpisahan yang baik-baik. Ya. Pesannya apa di sini? Sekali lagi saya ulangi. Pesan untuk Yakub. Bagi Yakub kerja keras dengan jujur dan keluarga inti itu jauh lebih penting dari sikap jahat mertuanya kepadanya. Sebab Yakub punya orang tua di surga yang selalu setia kepada Yakub, selalu memberkati Yakub, gerejanya dalam segala hal. 20 tahun Yakub dirugikan oleh mertuanya, tetapi waktu membuktikan bahwa Yakub lebih diberkati. Sekali lagi jangan salah paham ya. Jangan saya nanti dimarahin, moh Pak Dono aku kon ngalah. Ya, wong cacing we dijak gimana? Apa Pak Petrus? Ngolet, cacing lho dijak ngolet apa meneh aku. Padha panganane sego ae ora iso. Nah ini gimana? Memang kita orang percaya, kita apalagi pelayan-pelayan ini seperti tadi, wah indah pelayan seperti itu praktek loh itu. Kerja bener disalahke. Ya apalagi atasannya seorang majelis gereja misalnya jahatnya seperti apa. Sementara firman mengatakan kepada tuan-tuanmu yang bengis juga harus dihormati, diampuni, dikasihi, tunduk katanya. Makin kesini lagi untuk perjanjian lama tentang Yusuf. Dia berdamai dengan keluarga inti supaya terpelihara masa depan. Tentang Yusuf semua kita sudah tahu ceritanya. Tetapi pasal 45 ayat 7 berkata, maka Allah, ya dalam kebenaran ini berkata, 45 ayat 7 berkata, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa dari seluruh tanah Mesir. Pesannya ya saya rangkum sederhana. Sekalipun dalam perjalanan hidup Yakub telah dibuat pahit oleh saudara-saudaranya. Ternyata saudara kandung bisa membuat pahit. Dimasukkan sumur. Ya, dijual. Ya. Itu perjalanan yang sangat pahit. Tetapi Yusuf memilih mengampuni saudara-saudaranya karena Yusuf tahu bahwa Allahnya selalu memberikan yang terbaik bagi hidup Yusuf dan keluarga besar orang tuanya. Salah satu pernyataan Yusuf, ingat kan? Kamu memang mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan itu mereka-rekakan yang baik. Dia berkata, supaya terpelihara keluarga sebuah bangsa. Dan akhirnya 70 keluarga Yakub dari tanah Kanaan diboyong semua ke tanah Mesir. Saudara-saudaranya diberi tanah Gosen. Papahnya tinggal dekat istananya. Ya, tujuannya begitu. Ternyata ketika kita ini sukses, ingatlah kepada saudara-saudara yang tidak mampu. Ya, di antara keluarga saya yang 12 itu, yang kemarin berpulang, yang nomor berapa sih mas? Namanya Waspodo. Namanya luar biasa Waspodo. Jadi dia lahir itu orangnya sudah disuruh waspada. Kesukaannya berkelahi dia. Sukanya berkelahi. Kasih nama bapak saya itu Waspodo. Nah dia berumah tangga, masuk pernikahan sudah usia 53. Sudah itu beban bagi bapak saya dan kemarin sakit itu sampai usia 70 berapa itu meninggal karena tidak dikaruniai keturunan. Keluarga kami pada urunan begitu selama
hidup itu karena memang sakit. Dan anehnya ini kalau beberapa hari ini saya mimpi terus tentang istrinya. Istrinya mungkin usianya ya sudah 65. Ya, mimpi terus saya lihat loh kok dia di satu kamar pakai baju kuning. Wah, Pak Dewas dipanggil Tuhan ini, tenan betul dipanggil Tuhan. Ya, terakhir ini juga saya ditunjukkan lagi. Cuman yang dari hati saya harus ngomong kepada keluarga besar, tetap urunan bulanan tetap ada. Ya, walaupun dia itu mungkin begini, ayo wis aku wis serak. Bapak saya memang ninggali warisan, anak-anak tinggali warisan semua, tapi di dia sudah habis. Saya mau ngomong kepada keluarga besar lah, iki diopeni dulur siji ini wong kita semua ya cukup kok. Jadi dia tinggal di desa, kalau Bapak Ibu ke tempat kantornya Kak Yos sana di PLTU sana itu ada desa itu namanya Mbundo, di situ ada gereja-gereja besar. Lah kakak saya di situ, waktu saya ke sana itu istrinya cerita kalau via lansia, ya nanti hari Rabu kan ada acara lansia ya. Itu lansia itu ngurmati kakak saya. Wah, saya mendengar berita itu, wah gereja sudah ngurmati kakak saya, berarti sebelum dia berpulang, dia dijaga Tuhan lewat lansia. Komunitas WLM Mas Pri, jangan lengah. Ya. Nah terus itu tinggalnya itu di sana. Kalau saya dapat mimpi terus, berarti nanti sore saya harus ngomong bahwa tetap ini dilakukan supaya terpelihara. Mungkin ya ini kakak saya namanya Mbak Nartini, mungkin ya aku serak jadi keluarga, ya paling-paling wis ora ana urunan maneh. Ya, tetapi masih ada sisa yang akan terus dikirim ke sana. Itu salah satu untuk memelihara keluarga inti. Ya, saya berdua belas hidup rukun. Tapi tidak semua keluarga itu mapan semua. Punya cerita sendiri-sendiri, anak-anaknya Yakub kan begitu. Dari 1 sampai 13 loh, Dina itu cantik sendiri loh, kok bisa diperkosa loh, itu kan ya nasibnya itu punya nasib sendiri-sendiri, tetapi di dalam Yesus kita punya nasib, punya destiny yang baru. Amin. Ada sesuatu yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Jadi selesai ya untuk perjanjian lama, perjanjian baru, pribadi yang kita kagumi. Yang ini yang harus dihidupi oleh orang-orang percaya sampai hari ini. Secara singkat, Tuhan Yesus itu memberi pengampunan supaya semua orang itu diselamatkan. Bahkan seluruh dunia, 7 miliar manusia sampai hari ini. Misalnya mereka berkata, Tuhan Yesus, aku membuka hatiku, ampuni dosaku, masuklah dalam hidupku. Aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Rajaku. Aku percaya bahwa Engkau sudah bangkit dari antara orang mati. Itu 7 miliar orang itu diampuni loh. Tapi prosesnya dia harus menderita, disakiti, dibunuh di atas kayu salib. Makanya istilahnya akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya. Apakah kita dalam mengasihi, mengampuni itu sampai menyerahkan nyawa? Enggak kan? Yesus itu sampai garis akhir loh. Sampai ditombak itu lambungnya itu. Ya, sebelum dia itu berpulang ya. Dia itu yang perkataan yang menjadi hafalannya orang Kristen itu adalah seperti ini. Ya Bapa, Yesus berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Sudah dibunuh, ini jubahnya dibuat undi. Jadi, tetapi Yesus yang keluar itu adalah ini loh, ekspresi hati yang mengampuni itu dikeluarkan, diimplementasikan, gimana sih? Direalisasikan untuk setiap kehidupan anak-anaknya. Tidak menutup kemungkinan yang melayani di sini, tidak menutup kemungkinan yang saat ini melayani firman Tuhan. Di tengah-tengah keluarga inti, di keluarga besar, di tempat pekerjaan, di tempat pelayanan, harus dihidupi dengan kata-kata yang lembut tapi mesra, penuh cinta yang menyelamatkan, yang berkata ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika itu kita kerjakan, maka berkat Abraham itu menjadi bagian kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Ditutup dengan sebuah video tentang kehidupan sehari-hari. Betapa sulitnya seseorang mengampuni, dikhianati oleh saudaranya, oleh sahabatnya. Ini ternyata bisa menjadi makanan kita. Lalu responnya bagaimana? Yuk kita lihat.
wah ini indah sekali. Kalau tidak salahnya dari grupnya Pak Philip Mantova ini, yang nyanyi beliau kelihatannya. Aduh, lagunya indah sekali. Ini kehidupan sehari-hari loh orang percaya. Nanti sebentar lagi kita turun, mungkin kita setir mobil di kepot mungkin, atau bagaimana, ini kita harus siap pada hari-hari ini. Ini kan sahabatan ini, pertemanan yang baik. Dalam kegelapan hatiku, tak hentinya anugerahmu. Engkaulah satu kasih sejati, Tuhan, ajarku mengerti. Diampuni itu sangat indah, diampuni itu mulia. Itu pas itu firman yang saya bagikan tadi, itu ayatnya itu, Yang Matius kau 18. rindukanku bahagia, ku mau memberi yang ku terima. Ini mulai pengkhianatan di sini. Sakit hati mulai dibangun di tempat ini. Respon kita bagaimana? Mengampuni Perhatikan. itu kasih, Tapi mengampuni tetap kasih. mengampuni itu indah. Nah, itu apa? Damai Ada STNK, sejahtera. ada kunci. Sukacita tak terkata, Sudah dikasih pekerjaan. hati yang melimpah. Mengampuni itu memberi, Ini itu memberi. mengampuni itu rela. Ini ngamuk dia. Takkan ku tolak Bisa terjadi atas saya ini. kerinduanmu ya Bapa. Jual motornya. Ampuni sesama. 2 juta mungkin, wah, lumayan dapat 2 juta. Tapi sahabat, nama sahabat dihancurkan. Masih ngamuk ini. Itu sangat indah, diampuni itu mulia. Yang kau rindukan ku bahagia, ku mau memberi yang ku terima. Sukacita tak terkata, hati
sesama. Percaya Bapak Ibu, teman-teman, kekasih Tuhan. Saat kita mendengar firman Tuhan ini langsung kita mengampuni. Biarlah damai sejahtera Tuhan Yesus itu turun atas kita. Turunlah damai sejahtera atas kita. Jangan mempertahankan. Ya. Jangan mempertahankan walaupun mengampuni itu mungkin tidak semudah membalikkan tangan. Apalagi kejadiannya tiap hari bertemu. Ya, sampai ada istilah nek aku muak aku. Gimana Bapak Ibu tentang kekurangan kita? Wajah-wajah orang itu rasanya menghakimi kita. Kalau kita tidak kuat, kita jatuh pagi ini. Firman Tuhan berkata ada yang namanya kasih karunia Allah. Bapak Ibu, apakah kasih karunia Allah itu? Kasih karunia itu namanya pemampuan dari Allah. Saya tidak akan kuat untuk melaksanakan ini, tidak semudah membalikkan tangan, apalagi setiap hari satu kantor. Ya, kumpul kita dengan orang-orang yang terus menyakiti kita. Padahal itu di situ kita sedang mencari nafkah. Saya mohon kalau di antara kita yang hadir diberi Tuhan tempat yang namanya kursi bangsawan. Perlakukanlah orang-orang di bawahmu, jangan otoriter. Sama-sama mencari nafkah, pulang, keluar rumah untuk berkarya. 8 jam, jadi anak buah saudara, jangan kamu sakiti. Nek lapor kepada Tuhan bahaya, balasnya bahaya. Orang, saya ulangi lagi di sini, contoh-contoh sudah berbicara. Tuhan Yesus ketika melepaskan pengampunan seluruh dunia yang bertobat menjadi miliknya. Sampai dalam Mazmur dikatakan Mazmur 2, mintalah bangsa-bangsa ya akan diberikan. Luar biasa Bapak Ibu. Mari keluar dari kamar ini dengan hati yang bersih. Ya, nomor 1 untuk saya Bapak Ibu firman Tuhan. Makanya saya melihat kekurangan, keterbatasan rekan pelayanan dan lain sebagainya itu, saya minta anugerah Tuhan langsung iki saudaraku. Apalagi yang dari Kalimulyo datang ke sini, yang dari Pati, yang Pak Gembala itu dari Jawa Timur, ada yang kita yang dari Tulung Agung, yang dari situ Bondo kumpul di sini untuk saling mengasihi, memelihara kasih persaudaraan. Kalau itu mewarnai kehidupan perjalanan GKI Elim, Mazmur 133 berkata seperti embun yang turun dari gunung Hermon mengalir ke bukit-bukit Sion. Kesanalah Tuhan itu memerintahkan berkat. Berkat kehidupan namanya. Yang terakhir saya bacakan ayat yang sudah umum. Tapi saya terperanjat dengan gunanya pengampunan itu ternyata seperti ini. Berbahagialah Anda yang sudah praktek. Wah, yang belum, ayo kita praktek bersama-sama. Judulnya itu tentang hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Jadi dalam hal ini yang dilepaskan bukan menghakimi, disakiti, tapi mengampuni. Nah, begitu kita mengampuni, di sini dikatakan hukumnya itu berilah dan kamu akan diberi. Ternyata maksudnya seperti ini, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Wih, saya dulu itu tidak tahu kalau ini itu tentang masalah pengampunan. Upahnya yang pengampun itu sampai tumpah-tumpah di ribaan. Loh ini janjinya ini Tuhan Yesus yang ngendikan, yang berfirman. Ya. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, ayo sampah penghakiman, sampah sakit hati. Yuk kita buang bersama-sama sebelum pulang. Kita akan nyanyi, Bapa sentuh hatiku,
Sampah-sampah biar keluar. Kita minta kasih Bapa, kasih karunia Bapa penuh atas kita. Sehingga kita pulang menjadi orang-orang yang penuh dengan firman. Menjadi lebih daripada pemenang. Ayo Mas Erastus Winaldi dan teman-teman. Nyanyikan itu. Belum tentu loh anak-anak muda ya seperti William, seperti Tian gini ini di dalam pergaulannya terus bebas dari tidak tersakiti, belum tentu loh. Ini sih putri-putri ini seperti Mbak Winda, Rusian yang orangnya malu biasa. Kamu sering dibully enggak? Enggak toh? Dia tersenyum. Ya mungkin melihat seperti begini. Itu kehidupan dan itu seizin Tuhan. Tapi kunci-kuncinya sudah kita peroleh bersama-sama. Betapa nadanya seberapa? Monggo Mas Pri. Nanti kita nyembah Tuhan ya, jangan tegang Bapak Ibu. Saya percaya firman ini tertanam di tanah hati yang subur. Betapa ku mencintai, ayo terus. Segala yang telah terjadi tak pernah sendiri, tidak pernah sendiri. jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, ayo nyanyikan dengan keras. Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagaikan emas yang murni. Ayo berkata, akan timbul seperti emas. Bencana hatiku, Bapa, ajarku mengerti. Apa ini? sebuah kasih yang selalu memberi, Seperti air yang tidak pernah berhenti. air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapak Ibu, saya minta waktu sebentar. Silakan Bapak Ibu tutup mata sebentar. Mari kita selesaikan dengan Tuhan sebelum pulang di tempat ini. Jangan ada sampah sedikit pun. Karena berkat itu sudah disiapkan Tuhan untuk kita. Saya tidak tahu bentuknya. Dan kita tidak mau ada sampah dalam kehidupan kita. Dalam keluarga besar, dalam keluarga inti, dalam pekerjaan, dengan sahabat, saya tidak tahu. Tetapi Yesus berkata, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Kita harus melepaskan pengampunan. Tadi dikatakan seperti air yang mengalir, tidak pernah berhenti. Mari Tuhan nyatakan pengampunan darah-Mu Yesus atas setiap pribadi yang tidak tahu. Ketika di jalan, ketika dengan tetangga satu perumahan, dan lain sebagainya, dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan mantu. Ampuni kami semuanya. Respon kami salah. Tapi pagi ini diluruskan oleh firman-Mu. Sehingga ketika kami menyanyikan pujian ini, urapan Tuhan turun. Air yang kudus itu membawa keluar semua sampah-sampah dalam hati kami, dalam jiwa kami, dalam pikiran kami, dalam alam bawah sadar kami, dalam memori pikiran imajinasi kami, dalam jiwa kami. Ditahirkan oleh kasih-Mu Bapa yang seperti air mengalir membersihkan hidup kami.
Yuk kita nyanyikan pujian ini. Basuh semua dengan darah-Mu. Hidupku, istriku, keluargaku, semuanya. Betapa ku mencintai-Mu. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Jadi kita semakin bergairah dalam hidup ini. Tidak cepat-cepat ingin mati, berpulang dah. Jalan hidup ini dengan indah. Hidup ini selalu menyertai Dan selalu berserta Bapak Ibu. Immanuel, Allah beserta kita. betapa ku menyadari Amin. di dalam hidupku ini Kau selalu memberi. Kau selalu memberi Rancangan rancangan terbaik. Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Israel, gerejanya, Bapak-bapak. Sentuh hati, Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti Sebuah kasih sebuah kasih yang selalu memberi. bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ayo nyanyikan dengan lebih keras lagi. Bapak, ayo berseru. Kasih karunia Allah di dalam nama Yesus turun. Kemampuan dari Allah turun atas setiap pribadi. Hamba kami semua untuk menjadi lebih daripada pemenang. Emas yang murni, kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti. Perhatikan ini. Sebuah kasih yang kudus, Yang yang selalu memberi, yang selalu memberi. air mengalir yang Siapkan untuk menyembah Tuhan. pernah berhenti. Panggil Dia yang punya kasih karunia. Sentuh hati, ubah hidupku menjadi yang baru, Sebagai emas yang murni, JKI Elim muncul seperti emas yang murni, dibakar oleh sesuatu yang menyakitkan, tetap bangkit menjadi lebih daripada pemenang. ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu. Ayo sama-sama praktek. Kita akan sembah Tuhan. Dialah kasih karunia demi kasih karunia yang tidak pernah habis dari tahtanya itu mengalir. Tiada pernah berhenti Sebagai air, air mengalir yang tiada sekali lagi pernah berhenti. semua menyanyikan bagai air mengalir yang tiada. Yuk kita sembah Tuhan. Pernah berhenti. Mari kita minta kasih karunia Allah, kemampuan dari tempat yang maha tinggi. Anugerahkan kepada setiap pribadi, setiap keluarga,
setiap pribadi. Hati yang luka disembuhkan, jiwa yang luka, roh yang dilukai, alam bawah sadar yang dihancurkan, dipulihkan, dijamah oleh kasih karunia Allah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kasih karunia Allah turun, turun. Dalam nama Yesus, pulang dari tempat ini sudah sehat secara rohani, jiwani, jasmani. Terima kesembuhan, tidak ada luka-luka lagi. Dalam nama Yesus, berapa syakara ya saudara Bapak yang tidak sanggup, beri kesanggupan, kasih karunia Bapak. Membakar semua sampah-sampah, semua sampah-sampah dibakar oleh api Roh Kudus, sehingga tubuh kami sebagai rumah Allah adalah tubuh yang kudus. Roma 12 ayat 1 dan 2 bisa kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Kami melimpah dengan turunlah kasih karunia kemampuan dari Allah. Jangan kau berkata, tidak bisa Pak Dono, tidak mau saya. Bapak Ibu, jangan ada kesempatan iblis mendapatkan keuntungan dalam hal ini. Ayo kita bersama-sama mengampuni siapapun. Contoh-contoh yang terakhir tadi, sahabat, turunkan kasih karunia demi kasih karuniamu. Mungkin itu pasangan, mungkin itu mantu, mungkin itu mertua, atau keluarga besar, atau tetangga mungkin. Turunlah kasih karunia Bapa dalam nama Yesus. Ada setiap pribadi-pribadi yang sebentar lagi akan meninggalkan tempat ini, kembali berkumpul dengan keluarga dan masyarakat. Tiap 1 minggu kami berkarya di tempat kami masing-masing. Mungkin salah satu anakmu yang bekerja di luar kota yang sedang menghadapi ini tadi, pressure atau tekanan, intimidasi. Bisa saja dari rekan kerja. Doakan Bapak Ibu, karena setelah firman itu jauh lebih penting. Waktunya Tuhan mau beracara atas kita. Sehingga janji berkat Abraham itu betul-betul menjadi bagian kita. Termasuk yang melayani juga. Hamba-Mu sekeluarga limpahkan kasih karunia-Mu. Ya Rama Shikara Papa Takaya. Ya kataku ya Syakara Papa Takaya Syakara. Narala Shikara. Ya Rama, kami memilih mengampuni. Kami memilih memaafkan. Kami memilih mengasihi. Kami memilih buka hati supaya Tuhan Roh Kudus membersihkan dengan api-Mu semua sampah-sampah kepahitan, amarah, galau, kesedihan, kesepian, semua dibersihkan, tertolak. Semua terjadi inner healing, kesembuhan batin atas memori, pikiran, imajinasi kami, atas pekerjaan kami, keluarga kami. Tuhan, seperti Yesus berkata, aku mengampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Curahkanlah kelegaan yang Kau janjikan, Bapa. Semua memandang wajah-Mu yang selalu tersenyum penuh kasih kepada kami. Izinkan Tuhan
Tuhan mengulurkan tangannya dan merangkul, menggendong kita. Termasuk mungkin yang sepuh-sepuh, yang WLM, sakiti mungkin oleh sekitar kita. Tapi Tuhan menerima kita pada pagi hari ini. Haleluya. Bapa yang baik, apapun yang terjadi, rancangan-Mu selalu baik untuk kami. Para pelayan panggung dalam kegiatannya sehari-hari, tolong mampukan untuk tetap melepaskan kasih-Mu, hati yang mengampuni pada komunitasnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Di sini begitu banyak malaikat pemuji, penyembah Tuhan. Bersama kami menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Semua kabar-kabar busuk, sampah-sampah di panca indera kami ditahirkan oleh darah Yesus. Dari dalam hati kami memancarkan mazmur, pujian, syukur, terima kasih untuk rahmat-Mu yang selalu baru atas kami, atas kami pribadi lepas pribadi. Yesus, masing-masing Kau peluk dengan pelukan kasih-Mu yang begitu hangat, yang dunia tidak bisa memberikannya. Pelukan kasih-Mu mendatangkan kami penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Mungkin di antara kami saling melukai, biarlah kami juga saling memaafkan pada pagi hari ini. Mari curahkan kasih setia-Mu, kasih karunia-Mu atas setiap pribadi dan keluarga kami yang mengikuti ibadah secara online. Haleluya, yang setiap hari disakiti oleh pasangannya. Tuhan, terimalah kasih karunia di dalam nama Yesus. Haleluya, sampah-sampah di memori kami bersihkan, ditahirkan oleh air keluar. Kami mengambil seluruh perlengkapan senjata ilahi, kami kenakan dari ketopong sampai kasut, termasuk kasut kerelaan untuk melakukan firman Tuhan. Dalam hal ini mengampuni dan mengasihi. Haleluya. 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 Mau selesai Bapak Ibu, tapi kita bermazmur dulu, mengucap syukur. Tidak ada satupun yang ditolak pujian penyembahannya Tuhan. Haleluya. Kami sapu bersih semua sampah-sampah, tidak bisa membuntuti kami pulang. Demi nama Yesus, buang, kami cabut dari kehidupan kami. Sikap-sikap keras hati, bebal, sombong, angkuh, semua itu menjijikkan di hadapan Tuhan. Kami sapu bersih, kami cabut dari hidup kami. Haleluya. Gosip-gosip, semuanya hal yang negatif, cabuti semua dari hidup kami dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Dari dalam hati kami sekarang mengalir puji-pujian, ucapan syukur. Bersama Tuhan kami melakukan perkara-perkara yang mulia, yang besar, yang ajaib. Tiap keluarga, tiap jamaah, tiap pribadi, yang lajang, semuanya, yang sendiri, yang tidak bisa hadir, termasuk Pak Gembala yang ada di luar negeri, Tuhan, buat jamaah, melindungi buat berhasil apa yang diperlukan. Haleluya. Ibadah doa sekota hari Senin di GIA, untuk ibadah WLM, KKR di GKM di Tanjung Karang juga Tuhan Kau memberkati. Acara unit pendidikan minggu ini, Tuhan P5 juga Kau memberkati.
tentang keuangan juga. Pulihkan finansial kami Tuhan, keuangan kami. Haleluya. Izinkan dia memeluk kita, merangkul kita. Biarlah dia berjalan di depan kita, mengembalakan kita. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Firman Tuhan dalam Yesaya 58 berkata, karena kekasih-kekasih Tuhan yang menyebut atau menghormati hari Sabat pada hari ini dan merayakannya dengan berkata sebagai hari yang suci, hari kenikmatan Tuhan, hari yang mulia, hari yang kudus. Maka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, terimalah kendaraan kemenangan Bapak Ibu. Berkat kasih karunia demi kasih karunia memampukan kekasih-kekasih Tuhan untuk menjadi lebih daripada pemenang, menikmati perjanjian Allah, berkat Abraham demi berkat Abraham. Terima kasih Bapa, kami pulang dari tempat ini dengan hati yang sudah lega, dengan jiwa yang tenang. Muka kami berseri-seri, tidak tersipu-sipu malu lagi di hadapan para lawan kami. Terima kasih Bapa, dan Kau menyinari kami dengan wajah-Mu, mau memperbarui kami dengan kasih-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Yesus, hanya demi nama Yesus, kami menerimanya dan kami menyerahkan hidup kami. Haleluya. Bersama-sama berkata amin. Shalom Bapak Ibu.